Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak Umi, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Umi, silahkan siapkan buku sejarah kebudayaan Islamnya. Sudah nak? Jika sudah, silahkan anak-anak Umi buka buku sejarah kebudayaan Islamnya pada pelajaran ke-6 tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW pada halaman 70. Baiklah anak-anak Umi akan menceritakan cerita singkat dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah meminta penyekat kamarnya dengan masjid dibuka. Beliau memerhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat subuh, kemudian beliau tersenyum. Kaum muslimin sangat bergembira melihat kejadian itu. Abu Bakar As-Siddiq pun hendak mundur ke saf karena menyangka Rasulullah hendak keluar untuk sholat. Namun, beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu, Rasulullah meminta agar penyekat itu ditutup kembali. Sakit beliau semakin parah, tanda-tanda beliau akan wafat sudah tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah di pangkuannya. Sementara itu, tubuh Rasulullah semakin lemah. Pada saat itu, beliau memasukkan tangannya ke bejana berisi air yang ada di hadapannya dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Kalimat itu diulanginya hingga 3 kali. Setelah mengulang kalimat itu, Rasulullah menghembuskan napas terakhirnya dan kembali kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Ketika itu, beliau berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan tugas kerasulan dan menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan pondasi pemerintahan Islam yang kelak akan diteruskan oleh para sahabatnya sepeninggal beliau. B. Reaksi para sahabat. 1. Sikap Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Rasulullah telah membuat Umar bin Khattab hilang kesabaran. Dia berdiri seraya berkata, Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah tidak wafat, tetapi beliau pergi menghadap Tuhannya, sebagaimana kepergian Nabi Musa alaihissalam, yang pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lalu kembali kepada mereka. Setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia, demi Allah Rasulullah pasti akan kembali, dan aku pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Sikap Umar bin Khattab yang demikian itu karena dia sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga dia lupa bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya manusia biasa yang juga akan meninggal sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Selanjutnya, sikap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, dia sedang berada di rumahnya di San'ah. Mendengar Rasulullah wafat, segera Abu Bakar As-Siddiq menuju ke rumah kediaman Rasulullah dengan menunggangi kuda. Setelah turun dari kudanya, ia langsung memasuki masjid menuju kediaman Aisyah tanpa berbicara apapun.
Dia mendatangi Nabi Muhammad yang ditutupi dengan kain. Dia menyingkap kain yang menutup wajah beliau, lalu menciumnya dan menangis. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui sahabat-sahabat yang lain. Sementara itu, Umar bin Khattab masih berbicara kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad tidak wafat. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar, "Wahai Umar, duduklah." Namun Umar tidak mau duduk. Kemudian dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Barang siapa di antara kalian menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, "Dan Muhammad hanya seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-Imran ayat 144. Setelah Umar mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat tersebut, Umar merasa tidak berdaya. Kedua kakinya lemas sehingga dia terduduk ke tanah. Ketika itulah Umar menyadari bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Pada hari wafatnya Rasulullah, tidak dapat digambarkan betapa berdukanya kaum muslimin waktu itu. Para sahabat Nabi hampir tidak sanggup menerima kenyataan atas meninggalnya Rasulullah. Seperti Umar bin Khattab yang dengan pedang terhunus mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi wafat. Untunglah dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq dapat menenangkan suasana dan menenteramkan kaum muslim. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi cerita singkat dari kisah wafatnya Rasulullah. Untuk materi selanjutnya akan Umi bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Tugas anak-anak Umi, silahkan anak-anak Umi menceritakan kembali tentang kisah wafatnya Rasulullah melalui video dan dikirim tugasnya ke Umi dan Ustadznya masing-masing ya nak. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga bermanfaat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.